kasih. Damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala kemampuan manusia itu menyertai dan memberkati kita semua, melimpah atas hidup kita di hari-hari kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan percakapan kita, renungan kita tentang nyanyian pujian Maria dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56. Nah, di bagian sebelumnya kalau saudara memperhatikan dari ayat 46 sampai dengan ayat 49 dari puji-pujian Maria itu, Maria mengungkapkan apa yang berasal dari dirinya sendiri atau apa yang terkait dengan diri sendiri. Dia menggunakan kata aku atau punyaku. Dia menggunakan orang pertama untuk kepemilikan kepada diri sendiri. Saudara perhatikan ayat 46 sampai ayat 49, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Semuanya berorientasi kepada atau dari dirinya atau kepada dirinya. Saudaraku, dalam bagian berikut ini, khususnya dari mulai ayat yang ke-50, Maria menjadikan puji-pujiannya itu bukan saja ungkapan untuk dirinya sendiri atau dari dirinya sendiri, tetapi ini menjadi lebih luas. Dia memasukkan unsur-unsur orang lain. Siapapun orang itu, bisa saudara juga dan bisa saya juga, masuk ke dalam apa yang menjadi ungkapan sukacita, puji-pujian yang Maria sampaikan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-50, dan rahmatnya, rahmat Allah, rahmat Tuhan, turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Nah, saudara, Tuhan mau berhubungan dengan kita. Hal ini tidak berarti hubungan itu seperti sebuah hubungan pertemanan biasa. Karena Tuhan itu kudus adanya, seperti yang sudah disampaikan di dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-49. Karena namanya adalah kudus. Tuhan itu kudus. Nah, saudaraku, dalam rahmatnya Tuhan membawa kita ke suatu hubungan perjanjian dengan dirinya yang khusus dalam karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Hubungan ini tidak otomatis terjadi kalau dalam kehidupan kita tidak memikirkan tentang Tuhan. Dan tidak akan terjadi kalau dalam kehidupan kita mengabaikan kehadiran Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan bukanlah Tuhan atas hidup kita. Bukan Tuhan atas hidup kita. Saudaraku, hubungan ini hanya bisa terjadi kalau kita takut, menghormati, tunduk dan taat pada Tuhan. Dan memperhatikan firman-Nya. Dan terlebih lagi dari itu, kita meresponi panggilan dari Mesias untuk percaya kepadanya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita merasakan rahmat yang melimpah itu di atas kehidupan kita. Turun-temurun. Saudara perhatikan kalimat ini bagus sekali. Dan rahmatnya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, tidak cukup rahmatnya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalimat itu juga mempunyai sebuah catatan waktu yang luar biasa. Dikatakan, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Saya mau membaca dalam kalimat yang lebih enak untuk didengar. Ayat 50 berkata, dan rahmatnya kepada atau atas orang yang takut akan Dia turun-temurun. Saudara perhatikan ini, turun-temurun. Kata-kata pujian Maria ini adalah sebuah penghiburan besar bahwa rahmatnya, rahmat Tuhan akan turun bagi setiap orang yang takut akan Dia, takut akan Tuhan. Turun-temurun. Rahmat Tuhan akan turun-temurun terjadi bagi orang-orang yang takut, yang menghormati, yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Kata turun-temurun yang dimaksudkan di sini bukanlah untuk sebuah generasi. Sebab Tuhan tidak dibatasi oleh sekelompok generasi. Tetapi dari generasi ke generasi, saudara. Kata turun-temurun punya pengertian yang panjang sekali. Tuhan memberikan rahmatnya dari generasi ke generasi ke generasi, bergenerasi-generasi.
Saudaraku, Maria adalah seorang gadis muda. Ia menyanyikan lagu ini pada saat mengunjungi Elizabeth, saudaranya yang sudah tua. Dua wanita beda generasi ini merayakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada mereka berdua. Saudara dan saya hari ini, di generasi kita yang hidup hari ini di tengah-tengah dunia, kita juga bisa melakukan itu. Kita juga bisa merayakan kasih dan kebaikan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Kita bisa bersuka cita bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan karena keselamatan yang diberikannya di dalam hidup kita, rahmatnya yang terjadi atas hidup kita pada hari ini. Saudara, mari kita belajar, terus belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan yang maha baik, yang maha mulia, yang maha agung, yang luar biasa, yang kasih karunia terus ada dari generasi ke generasi sampai dengan diri kita hari ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kehadiran anugerah Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun hadir dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan tolong kita untuk terus mengungkapkan rasa syukur atas kasih karunia, rahmat, anugerah yang boleh kita terima di dalam setiap pribadi kita. Terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima Dia sebagai Tuhan atas hidupmu. Maka rahmat dan kemurahan Tuhan itu akan selalu ada di atas kehidupan kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.